Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bab tahrimil 'uquq wa qati'atir rahim. Bab menjelaskan diharamkannya durhaka kepada orang tua, wa qati'atir rahim, dan diharamkannya memutuskan tali silaturahim. Al-murad minal 'uquq, 'uququl walidain wa ahadihima. Yang dimaksud daripada durhaka adalah durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya. Dan durhaka kepada orang tua ini minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Ya. Baik kepada salah satunya atau kedua-duanya, termasuk daripada dosa besar. Dan juga memutuskan tali silaturahim. Ya. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala apabila orang tersebut memutuskan tali silaturahimnya, terlebih memutuskan tali silaturahim atau durhaka kepada orang tuanya. Qala Allah Ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum. Orang yang membuat kerusakan di bumi dan orang yang memutuskan tali silaturahim adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asammahum wa ama absarahum. Orang yang memutuskan tali silaturahim yang pertama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu fasammahum, Allah Subhanahu wa taala menulikan mereka. Tuli. Ya, bukan tuli telinganya, tapi tuli hatinya. Tidak mau mendengar kebaikan, tidak bisa menerima kebaikan. Ya. Wa amma absarahum, dan membutakan mata mereka. Ya, ini secara batinnya, mata hatinya. Ya, bisa juga matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telinganya ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang memutuskan tali silaturahim dan juga berdurhaka kepada orang tua. Gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Walaikal ladzina la'anahumullahu fasammahum wa ama absarahum. Allah yang melaknat mereka, kemudian menulikan mereka dan juga membutakan mereka. Ya. Diberi laknat sehingga dia tidak bisa mendengar. Lebih daripada itu tidak bisa melihat. Gitu. Wa qala ta'ala walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul la'natu wa lahum su'ud dar. Orang yang tidak menunaikan janji dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman. Ya, kemudian dia memutuskan tali silaturahim yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung dan juga membuat kerusakan di muka bumi ini dengan kezaliman, dengan menimbulkan fitnah. Ya, ulaika humul la'nah, maka orang tersebut mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, walahum su'ud dar, dan orang tersebut mendapatkan seburuk-buruknya tempat kembali, yaitu jahanam. Begitu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janahadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Ini ayat ini sudah kita jelaskan di bab pertama masalah birrul walidain dan juga menyambung tali silaturahim. Intinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun orang tua itu berbeda agama dengan kita. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita turuti, wajib kita taati apa yang diperintahkan oleh orang tua kita.
Adapun kalau sudah masuk dalam ranah hal-hal diharamkan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada kewajiban untuk taat kepada seorang makhluk apabila sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtimur rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubu abar rajuli fayasubu abahu wa yasubu ummahu fayasubu ummahu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Qala yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin al-As ini beliau tinggal di Kufah. Beliau tinggal di Mesir. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau memuji kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As bahwasanya orang yang paling banyak yang mendengar hadis daripada Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Amr bin al-As, karena beliau menulis sedangkan Sayyidina Abu Hurairah tidak menulis. Ya. Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As ini punya anak namanya Muhammad. Ya, Muhammad punya anak namanya Syuaib. Syuaib punya anak namanya Amr. Amr bin Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As. Nanti di akhir beliau ada nama cucunya beliau namanya Amr bin Syuaib. Ya, Amr bin Syuaib ini ya, beliau meriwayatkan hadis kebanyakannya adalah min wajadah, dari tulisan. Tulisannya siapa? Tulisannya kakeknya. Karena Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh saya tulis apa yang keluar dari dirimu? Ya, uktub, tulis. Setelah diperbolehkan. Di masa-masa awal Islam, memang Rasulullah SAW melarang kepada para sahabat untuk menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah daripada hadis, karena takut akan terbenturkan dengan Al-Quran. Nah, ketika sudah selesai daripada Al-Quran tersebut tidak dia khawatirkan lagi, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, uktub anni ma sami'tum, tulis apa yang saya dengar, apa yang kalian dengar daripada saya, kata Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As ini termasuk sahabat yang suka menulis. Ya, sahabat Rasulullah SAW suka menulis adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As. Hadisnya Rasulullah banyak ditulis, sehingga dikumpulkan sampai ketika beliau wafat diwarisi oleh anaknya namanya Muhammad. Ketika Muhammad meninggal dunia diwarisi oleh anaknya lagi, yaitu Syuaib. Syuaib meninggal dunia diwarisi anaknya lagi namanya Amr. Begitu. Sehingga Sayyidina Amr bin Syuaib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin al-As termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis bukan dari hafalan. Enggak, tabi'in. Bukan dari hafalan, tapi dari tulisan orang tuanya, dari tulisan kakeknya, itu Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As. Ya, Masya Allah. Tulisannya sahabat. Langsung dari mulutnya Rasulullah SAW ditulis. Sehingga banyak daripada periwayat hadis itu ada yang meriwayatkan bil makna, meriwayatkan dengan maknanya. Yang penting artinya sama. Tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As dan Sayyidina tadi Amr sahabat tabi'in atau tabi'in Amr bin Syuaib bin Muhammad itu meriwayatkan bil lafzi, dengan lafaz yang sesuai diucapkan oleh Rasulullah karena ditulis. Adapun sahabat-sahabat yang lain, makanya dalam riwayat ucapannya seperti ini, hampir sama kalimatnya tapi berbeda lafaz, karena diperbolehkan di dalam meriwayatkan hadis itu, diperbolehkan untuk meriwayatkan hadis bil makna, meskipun tidak sesuai lafadznya, tapi maknanya sama, diperbolehkan. Ya, beda dengan Al-Quran, harus bil lafzi wal makna. Begitu. Kebanyakan Amr bin Syuaib itu meriwayatkan hadis ya bil lafzi, dengan lafaz yang memang Rasulullah SAW ucapkan, karena beliau ya dari tulisan Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As yang menulis secara langsung apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW.
Ya, Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As ini beliau tinggal di kota Mesir, meninggal di sana dan meriwayatkan hadis 700 hadis yang diriwayatkan. Nah, meskipun tulisannya banyak, hafalannya banyak, ya begitu. Cerdas beliau. Ya. Tapi dibandingkan dengan Sayyidina Abu Hurairah lebih banyak hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Karena Sayyidina Abu Hurairah tinggal di kota Madinah. Banyak sahabat-sahabat orang-orang datang ke kota Madinah dan mengambil hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As ini kota Mesir. Enggak banyak orang yang datang kepada beliau. Termasuk hadis yang diriwayatkan adalah hadis ini, minal kabairi, termasuk daripada dosa besar adalah ya syatmur rajuli walidayhi, mencaci makinya orang tua seseorang walidayhi kepada orang tuanya. Dia mencaci maki orang tuanya sendiri. Dia melaknat orang tuanya sendiri. Ini termasuk daripada dosa besar. Faham? Jangan ngantuk. Hei. Saudara. Ngantuk saudara. Ya, kurang kopi ya. Ngopi ngapa ngopi? Jadi minal kabir, daripada dosa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya sendiri. Ente pernah nggak nyaci maki orang tua? Memuji. Mencaci maki orang tua termasuk daripada dosa besar. Syuf. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ada seseorang itu mencaci maki orang tuanya sendiri? Masa tega banget anak nyaci maki orang tua? Kata Rasul, "Na'am, ada anak yang mencaci maki orang tuanya." Bagaimana ya Rasulullah? Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Kok ada orang mencaci maki orang tuanya? Ya subu abar rajuli fayasubu abahu. Dia mencaci maki orang tua orang lain. Dia punya teman, dia punya sahabat, dia punya kenalan, dia punya ada orang manusia, dia caci maki orang tuanya. Abah lo nih, ya kafir. Abah lo nih maksiat. Abah lo nih begini-begini sebagainya. Ketika orang ini disinggung orang tuanya, nggak terima, ya, fayasubu abahu, maka dia orang tersebut yang dicaci maki orang tuanya mencaci maki orang tua orang yang mencaci maki tersebut. Oh, abah lu aja begini, apalagi abah lu, ya begini begitu disampaikan, dijelasin, disebutin dengan detail. Ini yang dimaksud dengan mencaci maki orang tuanya. Ketika ente mencaci maki orang tua orang lain, ya maka anaknya itu akan mencaci maki orang tua ente. Begitu juga wa yasubu ummahu fayasubu ummahu. Dia mencaci maki umminya, ummi lo nih, ya tukang ghibah, gosip, ya begitu. Tukang jalan-jalan, begitu. Ummi lo juga begini, begitu sebagainya, sehingga secara tidak langsung itu yang dimaksud mencaci maki orang tua sendiri. Nah, mencaci maki orang tua itu ada dua, ada ucapan, ada gerakan, ada sikap. Makanya kalau ente lagi nggak baik, lu anak siapa sih? Bangor banget. Lu anak siapa? Ya, itu sudah termasuk dari menjelekan orang tua. Ya, mencaci maki orang tua. Lu anak siapa tong? Nyolong jambu, nggak jalan dia. Nyolong mangga, bandel banget. Secara tidak langsung dia mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekan orang tuanya. Ini minal kabair. Termasuk daripada dosa besar adalah an yasubbar rajulu walidayhi atau syatmur rajuli walidayhi, mencaci maki orang tuanya, menjelek-jelekan orang tuanya. Ya. Makanya jadilah orang anak yang mikul dur mendem jeruk. Kalau istilah orang Jawa itu anak yang mikul dur mendem jeruk. Mikul dur maksudnya mikul memberikan kemuliaan kepada orang tua. Memuliakan orang tua. Mikul dur namanya.
bisa memikul nama baik orang tua, menghormati orang tua. Inti baik, siapa yang menjadi baik, bisa yang terhormat? Orang tua. Anak siapa itu? Masya Allah, baik, bagus banget, pinter banget, baik banget. Orang tuanya yang mendapatkan nama. Mendem jeru, maksudnya mendem jeru itu jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti orang tua. Ya, jangan ada sesuatu yang dikembalikan kepada orang tua hal-hal buruknya. Gitu. Paham? Paham ini ya? Jadi itu termasuk daripada dosa besar, melaknat orang tuanya. Begitu juga ya, ente melaknat orang lain, dia melaknat aba ente. Ya. Makanya jangan membawa-bawa orang tua. Ya, orang tua lu begini, ya jangan. Lu sendiri aja hadepin. Ya, begitu juga dalam bersikap juga begitu. Sikap yang baik, ketika kita bersikap yang baik, maka nama orang tua kita pun akan menjadi baik. Alma mater, suatu pendidikan. Alma mater dalam suatu pendidikan. Lo santri mana sih? Santri mana lo? Gitu. Siapa yang ngajar? Siapa pimpinannya? Ya, itu termasuk daripada syatmur rajuli ustadzahu, syaikhahu. Mencaci makinya seseorang santri kepada gurunya. Bagaimana bisa mencaci? Gampang, ya. Melakukan sesuatu yang buruk sehingga nanti yang dicap buruk adalah gurunya. Lu santri siapa sih? Murid siapa lu? Begitu. Ente muridnya siapa? Begitu. Karena ya, orang akan berpandangan ya, pohon apabila berbuah ini agak panjangan dikit nih. Pohon apabila berbuah ya, maka apabila buahnya itu jatuh ya, maka jatuhnya tidak akan jauh dari pohonnya. Ini ada mulut-mulut banget sih katanya. Udah aja, langsung aja. Pohon kalau jatuh tidak jauh dari pohon. Buah yang jatuh tidak jauh dari pohon. Tapi ini enggak. Pohon yang berbuah, apabila buah itu jatuh, maka tidak jauh dari pohonnya. Sama. Pohon apabila berbuah, apabila buah itu jatuh, maka tidak akan jauh dari pohonnya. Gitu. Nganggapnya orang seperti itu. Paham ini ya? Jadi jangan mencaci maki atau melaknat orang tua atau alma maternya. Ya. Karena termasuk daripada dosa-dosa besar itu. Nggak boleh dengan sikap atau dengan ucapan. Gitu. Guru lo juga begitu. Apalagi guru lo begitu. Nanti guru-guruan nanti berantem. Padahal tidak ada perbolehkan. Paham ini? Babu fadli birri asdiqail ab wal bab selanjutnya adalah keutamaan menyambung atau berbakti kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Orang tua kita hidup bersahabat sama orang lain lah. Ya. Orang tua kita bersahabat sama orang punya sahabat. Sahabat yang memang selalu bersama ya, atau kadang silaturahim ke rumahnya begitu. Itu pun termasuk daripada yang perlu kita sambung tali silaturahimnya. Begitu. Atau yang punya hubungan dengan baik, berhubungan baik dengan istri kita. Istri kita meninggal dunia. Istri kita meninggal dunia. Begitu. Kalau ada orang istrinya meninggal dunia, ya, yang sahabat-sahabatnya istri kita itu perlu disambung. Sama seperti Rasulullah SAW kepada
apa namanya? Seorang perempuan, siapa namanya itu? Ya. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Ya. Rasulullah SAW mengenali. Ternyata ini perempuan ini adalah sahabat karibnya Sayyidatina Khadijah. Dijamu sama Rasulullah. Dijamu sama Rasulullah, diberikan juga hadiah oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sahabat istrinya. Begitu. Al-wafa. Ya, punya apa namanya? Tanggung jawab dan juga berbalas budi kepada orang yang berbaik dengan orang tuanya, bapak ibunya atau istrinya, begitu. Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abaral bir an yasila rajulu wudda abi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, inna abaral bir, sesungguhnya kebaikan yang paling baik, berbakti yang sangat berbakti adalah an yasila rajulu wudda abi. Apabila seseorang menyambung tali silaturahim dengan kerabat-kerabat atau saudara dan sahabat handai taulan orang tuanya, sahabatnya orang tua. Wudda abi, orang yang memiliki persahabatan, kasih sayang, ya, orang tuanya. Gitu. Paham ya? Inna abaral bir an yasila rajulu wudda abi. Ini diceritakan dari Sayyidina Abdullah bin Dinar. Dari Sayyidina Abdullah bin Dinar al-Quraisy, yaitu Abu Abdurrahman al-Quraisy al-Adawi al-Madani maula Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Dinar ini budak daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Itu Abdullah bin Dinar, terkenal beliau, muhaddits. Abdullah bin Dinar. Pernah suatu hari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ini berjalan, kemudian bertemu dengan orang Badui. Ya. Di jalan di kota Mekah sana, Sayyidina Abdullah bin Umar melihat seorang Badui. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar bersalam kepada orang tersebut. Assalamualaikum. Ya. Setelah itu orang tua ini, ya, disuruh untuk naik ke keledai yang tadinya dinaikin oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, ketika melihat orang ini, langsung Sayyidina Abdullah bin Umar turun dari keledainya dan meminta orang tua ini untuk naik ke keledai Sayyidina Abdullah bin Umar. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar memberikan imamah. Imamah yang dipakai oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dipakaikan kepada orang tua tersebut. Begitu. Maka Sayyidina Abdullah bin Dinar bilang, ya Abdullah bin Umar, wahai majikanku, ya, mereka ini orang Badui, ya, mereka ini orang Badui, orang nggak punya. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar belum mengatakan, inna abahada kana wuddan li Umar bin Khattab. Karena orang tuanya orang ini itu punya persahabatan, persaudaraan dengan Sayyidina Umar bin Khattab, orang tuanya sendiri. Begitu. Makanya saya berbakti dan menghormati orang yang pernah memiliki hubungan dengan orang tua saya. Gitu. Faham? Begitu juga orang-orang yang memiliki persahabatan dengan syekhnya, dengan gurunya. Ya. Gitu.
atau cinta kepada orang-orang sholihin, orang-orang yang punya hubungan dengan orang-orang soleh. Kita perlu menyambung dan cinta kepada mereka. Gitu. Paham kan? Jadi inna baral bir an yasila rajulu wudda abih, termasuk daripada berbakti yang sangat dianjurkan, sangat kuat adalah seseorang menyambung persahabatan oleh orang tuanya. Jadi jangan terputus. Orang tua kita ini bersahabatan dengan si fulan nih. Nanti setelah orang tua meninggal, ya, orang tuanya, orang temannya, orang tua kita meninggal, maka dilanjutkan dan generasi selanjutnya, anak-anaknya. Begitu. Nanti anak ini meninggal dia cucu-cucunya. Oh, kenapa ente ke mama dia? Hubungan apa? Ada kekeluargaan atau apa? Enggak. Nih kakeknya dia sama kakeknya ini saudara. Sahabat. Kakeknya dia sama kakeknya saya ini temen. Oh, kakeknya saya gurunya ini nih, begitu. Paham enggak? Kakeknya saya gurunya kakeknya si fulan. Begitu. Paham enggak? Jadi menyambung tali silaturahim bukan hanya sekedar sahabat kita, tapi orang yang memiliki sahabat dengan orang tua kita. Gitu. Sambung tali silaturahim. Tanya, orang tua kita punya sahabat sama siapa? Oh, sahabat orang tua kita masih fulan nih. Si fulan nih. Kasih tahu, cari tahu. Masya Allah, sambung tali silaturahim. Ya, begitu. Jangan sampai diputuskan. Persahabatannya dengan siapa? Gitu. Sebagai seorang anak, ketika berbakti kepada orang tua, maka hendaknya dia menyambung yang disambung oleh orang tuanya. Gitu. Paham? Jadi nanti anaknya terus seperti itu. Ya. Begitu sama guru juga begitu. Ente belajar sama siapa ini? Habib Jindan misalnya, belajar. Nanti anaknya ente terus gitu. Wah, kenapa ini? Ente hormat sama ente kan nggak belajar sama Habib itu. Ya, dulu kakeknya aneh belajar sama kakaknya dia itu. Begitu. Sama dulu begitu. Ya, kakeknya aneh nih, sahabatnya emang ini nih satu halakoh nih. Aduh. Begitu. Apalagi kalau ditambah lagi keluarga lebih dekat lagi. Ini iparan. Ntar besanan. Ntar besanan lagi aja deh katanya. Aduh. Paham? Ya, wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas ikram ahli bait Rasulillah, memuliakan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab.